Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Meilinawati Putri, NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gluconeogenesis. Untuk pengertiannya sendiri, gluconeogenesis merupakan proses sintesis glukosa atau glikogen dari prekursor non-karbohidrat. Substrat utamanya adalah asam-asam amino glukogenik, laktat, gliserol, dan propionat. Hati dan ginjal adalah jaringan gluconeogenik utama, di mana ginjal memberi kontribusi hingga 40% pada sintesis glukosa total di dalam keadaan puasa dan bisa lebih dalam keadaan kelaparan. Gluconeogenesis melibatkan glikolisis, siklus asam sitrat, serta beberapa reaksi khusus. Bisa dilihat, ini adalah gambar jalur utama dan pengaturan gluconeogenesis dan glikolisis di dalam hati. Sawar termodinamik mencegah pembalikan sederhana glikolisis. 3 reaksi tidak setimbang dalam glikolisis yang dikatalisis oleh heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase menghambat pembalikan sederhana glikolisis untuk membentuk glukosa. Reaksi-reaksi ini terjadi sebagai berikut. Pirufat dan fosfoenolpirufat. Pembalikan reaksi yang dikatalisis oleh pirufat kinase dalam glikolisis itu melibatkan 2 reaksi endotermik. Pirufat karboksilase mitokondria mengatalisis karboksilasi pirufat menjadi oksaloasetat. Suatu reaksi yang membutuhkan ATP dengan vitamin biotin sebagai koenzim. Biotin mengikat CO2 dari bikarbonat sebagai karboksibiotin sebelum penambahan CO2 ke pirufat. Oksaloasetat yang dihasilkan tadi direduksi menjadi malat, kemudian diangkut keluar dari mitokondria ke sitosol, dan di sitosol dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat. Untuk enzim kedua, fosfonolpirufat karboksikinase mengatalisis dekarboksilasi dan fosforilasi. Di dalam hati dan ginjal, reaksi suksinat tiokinase dalam siklus asam sitrat itu menghasilkan GTP, bukan ATP seperti di jaringan lain. Dan GTP ini digunakan untuk reaksi fosfonolpirufat karboksikinase, sehingga terbentuk hubungan antara aktivitas siklus asam sitrat dan gluconeogenesis untuk mencegah pengeluaran berlebihan oksaloasetat untuk gluconeogenesis yang dapat mengganggu aktivitas siklus asam sitrat. Fruktosa 1,6-bisfosfat dan fruktosa 6-fosfat. Perubahan fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Untuk pembalikan glikolisis itu dikatalisis oleh fruktosa 1,6-bisfosfatase. Nah, keberadaan enzim ini menentukan apakah suatu jaringan mampu membentuk glukosa atau glikogen tidak saja dari pirufat, tetapi juga dari triosa fosfat. Enzim ini terdapat di hati, ginjal, dan otot rangka, tetapi tidak ditemukan di otot jantung dan juga otot polos. Kemudian glukosa 6-fosfat dan glukosa. Perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa itu dikatalisis oleh glukosa 6-fosfatase, di mana enzim ini terdapat di hati dan ginjal, tetapi tidak terdapat di otot dan jaringan adiposa. Akibatnya tidak dapat mengekspor glukosa ke dalam aliran darah. Kemudian glukosa 1-fosfat dan glikogen. Pemecahan glikogen itu menjadi glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh fosforilase. Sintesis glikogen melibatkan jalur yang berbeda melalui uridin difosfat glukosa dan glikogen sintase.
Hubungan antara gluconeogenesis dan jalur glikolitik diperlihatkan di gambar ini. Bisa dilihat setelah transminasi atau deaminasi, asam-asam amino glukogenik menghasilkan pirufat atau zat-zat antara siklus asam sitrat. Oleh karena itu, reaksi yang dijelaskan sebelumnya dapat menyebabkan perubahan laktat maupun asam amino glukogenik menjadi glukosa atau glikogen. Untuk gliserol dibebaskan dari jaringan adiposa akibat polisis lipoprotein triasilgliserol dalam keadaan kenyang. Gliserol dapat digunakan untuk reesterifikasi asam lemak bebas menjadi triasilgliserol di jaringan adiposa atau HT, atau menjadi substrat untuk gluconeogenesis di HT. Di dalam keadaan puasa, gliserol yang dibebaskan dari lipolisis triasilgliserol jaringan adiposa digunakan semata-mata sebagai substrat untuk gluconeogenesis di hati dan di ginjal. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada glikolisis dan gluconeogenesis harus diatur secara timbal balik karena keduanya memiliki jalur yang sama tetapi berlawanan arah. Ini untuk gambar yang kedua, ini metabolisme propionat ini gambar metabolisme propionat. Sebagian besar perubahan metabolisme ini disebabkan oleh perubahan ketersediaan substrat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perubahan sekresi hormon. 3 mekanisme berperan mengatur aktivitas enzim-enzim yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada perubahan laju sintesis enzim, yang kedua ada modifikasi kovalen oleh fosforilasi reversibel dan efek allosterik. Untuk selanjutnya ada tabel enzim regulatorik dan enzim adaptif yang berkaitan dengan karbohidrat. Nah, enzim-enzim itu berperan dalam katalisis reaksi tidak setimbang secara fisiologis irreversibel. Efek umumnya itu diperkuat karena aktivitas enzim yang mengkatalisis reaksi dalam arah berlawanan bervariasi secara timbal balik. Enzim-enzim yang berperan dalam pemakaian glukosa yaitu ada enzim glikolisis dan lipogenesis. Menjadi lebih aktif jika terjadi kelebihan glukosa. Dan pada keadaan ini, enzim-enzim gluconeogenesis memperlihatkan penurunan aktivitas insulin yang disekresikan sebagai respon terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Meningkatkan sintesis enzim-enzim kunci glikolisis. Insulin juga melawan efek glukokortikoid dan CAMP yang dipicu oleh glukagon yang menginduksi sintesis enzim-enzim kunci gluconeogenesis. Modifikasi kovalen oleh fosforilase reversibel berlangsung secara cepat. Glukagon dan epinefrin merupakan hormon yang berperan menurunkan kadar glukosa darah, menghambat glikolisis dan merangsang gluconeogenesis di hati dengan meningkatkan konsentrasi CAMP. Hal ini pada gilirannya mengaktifkan protein kinase dependen CAMP sehingga terjadi fosforilase dan inaktivasi pirufat kinase. Keduanya juga mempengaruhi konsentrasi fruktosa 2,6-bifosfat sehingga mempengaruhi glikolisis dan gluconeogenesis. Kemudian ada modifikasi allosterik bersifat instan. Pada gluconeogenesis, pirufat
karboksilase yang mengatalisis sintesis oksaloasetat dari pirufat memerlukan asetil KOA sebagai aktivator alosterik. Penambahan asetil KOA ini menyebabkan perubahan struktur tersier protein dan menurunkan Km untuk bikarbonat. Hal ini berarti bahwa sewaktu terbentuk dari pirufat, asetil KOA secara otomatis menjamin penyediaan oksaloasetat, dan oleh karena itu oksidasi selanjutnya terjadi di dalam siklus asam sitrat dengan mengaktifkan pirufat karboksilase tadi. Pengaktifan pirufat karboksilase dan inhibisi timbal balik pirufat dehidrogenase oleh asetil-CoA yang berasal dari oksidasi asam lemak menjelaskan efek oksidasi asam lemak dalam merangsang gluconeogenesis atau glukosa dan tidak menyebabkan oksidasi pirufat. Nah, hubungan timbal balik antara kedua enzim ini mengubah nasib metabolik pirufat sewaktu itu ya terjadi perubahan di jaringan dari oksidasi karbohidrat atau glikolisis menjadi gluconeogenesis saat transisi dari keadaan kenyang ke keadaan puasa. Peran utama oksidasi asam lemak dalam mendorong gluconeogenesis adalah memasok ATP yang diperlukan. Ini ada gambar penghambatan dari fosfofruktokinase 1 oleh ATP dan bantuan dari penghambatan oleh ATP. Nah, di dalam gambar ini fosfofruktokinase menempati posisi kunci di dalam mengatur glikolisis dan juga menjadi subjek dari kontrol umpan balik. Enzim ini dihambat oleh sitrat dan oleh konsentrasi normal ATP intrasel serta diaktifkan oleh 5-AMP. Bisa dilihat gambarnya. Pada intraseluler yang normal atau ATP, enzim adalah menghambat sekitar 90%. Penghambatan ini dibalik oleh 5-AMP. 5-AMP ini berfungsi sebagai indikator status energi sel. Keberadaan adenilil sikiase di hati dan banyak jaringan lain memungkinkan penyeimbangan reaksi secara cepat. Oleh karena itu, ketika ATP itu digunakan dalam proses-proses yang membutuhkan energi hingga terbentuknya ADP, AMP menjadi meningkat. Penurunan ATP yang relatif kecil menyebabkan peningkatan AMP beberapa kali lipat sehingga AMP itu berlaku sebagai amplifier metabolik perubahan kecil ATP. Oleh karena itu, AMP merupakan penanda yang sensitif untuk status energi sel. Dengan demikian, aktivitas fosfofruktokinase 1 diatur sebagai respon terhadap status energi sel untuk mengontrol jumlah karbohidrat yang menjalani glikolisis sebelum zat ini masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, secara bersamaan AMP mengaktifkan fosforilase dan meningkatkan glikogenolisis. Konsekuensi dari inhibisi fosfofruktokinase 1 adalah penumpukan glukosa 6-fosfat yang pada gilirannya menghambat penyerapan lebih lanjut glukosa di jaringan ekstrahepatik dengan menghambat heksokinase. Untuk yang terakhir ini ada gambar kontrol glikolisis dan gluconeogenesis di dalam hati. Aktivator alosterik positif yang paling poten untuk fosfofruktokinase 1 dan inhibitor fruktosa 1,6-bifosfatase di hati adalah fruktosa 2,6-bifosfat. Zat ini menghilangkan inhibisi terhadap fosfofruktokinase 1 oleh ATP
dan meningkatkan afinitas enzim tersebut terhadap fruktosa 6-fosfat. Menghambat fruktosa 1,6-bifosfatase dengan meningkatkan Km untuk fruktosa 1,6-bifosfat. Konsentrasinya berada di bawah kontrol substrat atau alosterik dan hormon modifikasi kovalen. Fruktosa 2,6-bifosfat dibentuk melalui fosforilase fruktosa 6-fosfat oleh fosfofruktokinase 2. Protein enzim yang sama juga berperan dalam penguraiannya karena enzim ini memiliki aktivitas fruktosa 2,6-bifosfatase. Enzim bifungsional ini berada di bawah kontrol alosterik kontrol alosterik fruktosa 6-fosfat yang merangsang kinase dan menghambat fosfatase. Oleh karena itu, jika pasokan glukosa berlebihan, konsentrasi fruktosa 2,6-bifosfat itu menjadi meningkat, merangsang glikolisis dengan mengaktifkan fosfofruktokinase 1 dan menghambat fruktosa 1,6-bifosfatase. Dalam keadaan puasa, glukagon merangsang pembentukan CAMP, mengaktifkan protein kinase dependen CAMP yang pada gilirannya menginaktifkan fosfofruktokinase 2 dan mengaktifkan fruktosa 2,6-bifosfatase melalui fosforilase. Oleh karena itu, terjadi stimulasi gluconeogenesis oleh penurunan konsentrasi fruktosa 2,6-bifosfat yang menginaktifkan fosfofruktokinase 1 dan menghilangkan inhibisi terhadap fruktosa 1,6-bifosfatase. Silulosa 5-fosfat, zat antara pada jalur pentosa fosfat, mengaktifkan protein fosfatase yang melakukan defosforilasi pada enzim bifungsional sehingga meningkatkan pembentukan fruktosa 2,6-bifosfatase dan meningkatkan laju glikalisis. Hal ini meningkatkan aliran flux yang melewati jalur pentosa fosfat dan glikolisis serta meningkatkan sintesis asam lemak. Demikian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.